Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Gmaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Gmat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Gmaters, salam satu misteri. Segera menuju ke Makom Sunan Gunung Jati. Makam di sebuah bukit kecil yang dikenal sebagai Gunung Sembung. Kompleks pemakaman ini berada di lintasan Jalan Cirebon Indramayu, kurang lebih berjarak 4 km dari pusat kota Cirebon ke arah utara. Memasuki area pemakaman dari jalan utama, peziarah akan menjumpai barisan toko-toko yang menjajakan aneka rupa kebutuhan ziarah seperti kembang 7 rupa dan kemenyan. Di samping itu, kebanyakan dari toko-toko itu juga menjual aneka perlengkapan dan peralatan ibadah. Ya, pemirsa jamaah ziarah Radio Istana di saat ini yang sudah berada di Makom Sunan Gunung Jati, kita berada di salah satu, ini bahasanya adalah mandi, ya, mandi jajar. Mungkin mandinya adalah kalau bahasa Jawanya mungkin sebuah paseban atau pendopo yang begitu mewah. Ini terbuat dari mungkin kayu yang lampau. Ini adalah hadiah dari Prabu Siliwangi Pajajaran untuk Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ini ya, kita lihat begitu mewah. Ya, saya coba komentar dari Pak Nur, dari Cepu Pak Nur. Bagaimana Anda tentang ini Pak Nur? Ini mungkin sebuah pendopo ini Pak Nur. Pendopo. Ini hadiah dari Prabu Siliwangi. Menurut sangat megah, sangat megah. Bapak mulai neng Cepu no ya. Lah, ini MM-an ini. Iya. Iya. Baik, terima kasih. Kita ikuti liputannya untuk saat ini di Makom di Makom Sunan Gunung Jati. Memasuki area dari pemakaman, peziarah istana akan melewati gerbang gapura utama yang tersusun dari tatanan batu bata merah yang berdiri tambun dan anggun. Tepat di belakang gapura inilah berjejeran para peminta sedekah yang membawa wadah penampung uang sumbangan seperti kotak amal hingga panci baskom dari tembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk melaksanakan yaitu ziarah wali wisata religi Radio Istana FM tahun 2016. Dan saat ini kita berangkat tanggal 5 Februari 2016. Dan saat ini kita sudah masuk di tanggal 6, tepatnya hari Sabtu 6 Februari 2016. Kita sudah memasuki area makom dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, alhamdulillah untuk kerabat istana juga untuk seluruh jamaah ziarah. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang telah ikut serta bersama kita. Semoga tujuan dan keinginan kita tercapai dengan ikut serta berziarah ke makam aulia, ke makam para wali. Apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ada di area makom Sunan Gunung Jati saat ini mengawali yaitu perjalanan wisata religi saat ini, di mana hari ini kita tahu ini bapak-bapak lagi beraktivitas. Ada panjenengan pun Pak Jaman. Ini Pak Jaman selaku apa nih Pak? Petugas. Oh, juru kunci ya, Pak Jaman ini adalah juru kunci. Kemudian bapak-bapak sama bagian apa Pak? Juru kunci semua ya, itu saja juru kunci semua yang saat ini ada di Makom Sunan Gunung Jati. Ini ada air putih ya dari sumber sini Pak Jaman ya, dari sumber sini, dan ini adalah air barokah namanya. Infaknya satu botol adalah Rp3.000 dan insya Allah kegunaannya ini adalah bisa
mencerdaskan anak kita yang mungkin berperilaku kurang baik ini bisa menjadi baik nih Pak Jalan ya. Dan untuk penyakit juga bisa Pak Jalan, insya Allah. Nah ini pemirsa, satu botol infaknya adalah Rp3.000, mungkin manfaatnya lebih jauh dari harga itu sendiri. Nah untuk kerabat di sana juga tentunya para pemirsa, marilah kita ikuti perjalanan kita hari ini berziarah di makam Sunan Gunung Jati. Selepas gapura utama, sebenarnya terdapat 9 pintu makam yang masing-masing sekaligus membedakan tingkatan-tingkatan area makam yang berundak membentuk terasiring. Setelah beberapa lika-liku lorong ditempuh, peziarah hanya dibatasi hingga di depan pintu kelima yang dikenal sebagai pintu pasujudan. Disinilah kebanyakan pengunjung atau peziarah memanjatkan doa ataupun tahlil lengkap dengan surat Yasin. Antara tempat pasujudan dengan kompleks dalam makam dibatasi pintu terkunci rapat dan hanya bisa dimasuki oleh para kerabat keraton Cirebon dan abdi dalam terpercaya saja. Sebagai suatu pengetahuan tambahan, para abdi dalam Kanjeng Sultan yang dipercaya menjaga dan mengurusi kompleks makam Sunan Gunung Jati ini jumlahnya selalu 108 orang. Mereka adalah anak cucu atau keturunan dari para prajurit keling dari kerajaan Kalingga yang konon dulu sempat terdampar di perairan Cirebon dan terpilih untuk menjadi pengawal pilihan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Suasana di depan pintu pasujudan hampir dapat dipastikan selalu ramai dan penuh sesak dengan para peziarah yang datang silih berganti. Di sisi kanan dan kiri pintu pasujudan terdapat beberapa padasan berisi air suci untuk berwudu para peziarah. Air ini terkadang juga banyak diwadahi dalam botol air mineral untuk dibawa pulang oleh para peziarah. Di area kompleks makam juga terdapat beberapa sumber air yang dikeramatkan, seperti Sumur Kamulyan, Sumur Jati, Kanoman, Kasepuan, dan Jolotundo. Khusus mengenai Sumur Jolotundo, konon dulu dibuat oleh Sunan Kalijogo pada saat rombongan para wali berkunjung ke wilayah Cirebon. Tanah Cirebon sedari dahulu dikenal tandus dan sangat sulit untuk menemukan sumber air tawar. Maka pada saat akan menunaikan sembahyang, para wali memerintahkan Sunan Kalijogo untuk membuat atau menemukan mata air untuk berwudu. Akhirnya dengan menancapkan sebatang ranting kecil, muncullah sebuah pancaran air yang lama-kelamaan kian membesar sehingga amblas dan membentuk sebuah sumur. Sumur inilah Sumur Jolotundo. Sunan Gunung Jati dikenal juga sebagai Sarif Hidayatullah. Ia adalah putra dari Nyai Rara Santang, salah seorang putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari ibunda Nyai Subang Larang. Ayahnya bernama Syekh Maulana Akbar yang berasal dari negeri Gujarat di India Selatan. Dengan demikian ia adalah salah satu cucu dari raja terbesar Pajajaran. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai satu-satunya anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Tatar Pasundan atau wilayah Jawa Barat. Sepeninggal Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran mengalami kemunduran dan terpecah belah. Salah seorang putranya Raden Walang Sungsang memisahkan diri dari kekuasaan pusat untuk mendirikan keraton Cirebon dengan gelar Prabu Cakrabuana. Sang Prabu tidak memiliki seorang pun putra laki-laki. Tatkala Sarif Hidayatullah telah dewasa dan kembali dari pengembaraan di Tanah Suci Mekah, maka ia kemudian dinikahkan dengan saudara sepupunya yang bernama Dewi Pakungwati. Kelak Sarif Hidayatullah menggantikan tahta uaknya dan membangun keraton Pakungwati yang kini dikenal sebagai Keraton Kasepuan Cirebon.